Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi dan shalom. Lambaikan tanganmu, shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Secara khusus pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk umat-umatnya. Dan pada saat ini merupakan momen yang luar biasa bahwa kita diperingatkan, bukan cuma memperingati tanggal merah, tanggal 7 merupakan Jumat Agung secara kalender. Tapi ini merupakan suatu peringatan kembali untuk setiap kita, diingatkan kembali, direview kembali untuk setiap kita. Kita ada sampai saat ini oleh kemurahan Tuhan, amin. Dan pengorbanan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Dan izinkanlah pada saat ini kita boleh bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh diperingatkan kembali, menjaga komitmen kembali bahwa kita adalah orang yang berdosa yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam surga, di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan. Jika sampai saat ini kami boleh ada, merupakan anugerah yang luar biasa. Jika kami boleh ada sampai saat ini, merupakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan sebagai penyataan kami, pada hari ini, di hari Jumat ini, karya yang besar yang sudah Kau nyatakan bagi umat manusia yang berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah itu, Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Sehingga Tuhan, biarlah kami semua di pagi hari ini untuk diperingatkan kembali, untuk menjadi orang-orang tebusan-Mu. Sehingga hidup kami mengalami perubahan yang sebagaimana Engkau mau dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia. Setiap pelayan-pelayan pada pagi hari ini, pengurapan baru-Mu nyata. Urapan baru yang daripada Allah Bapa itu nyata dalam setiap pelayan-pelayan-Mu. Dan setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, saya percaya lawatan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, sehingga kekuatan Allah melimpah di saat ini. Doa kami di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Dan kami naikkan pujian bagi Engkau Sang Raja. Amin. Pengorbanan-Mu yang sempurna atas hidup kami, tak terukur kasih-Mu atas hidup kami itu. Pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi mari nyatakan yuk. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan
disembah dengan segenap hatiku. Engkau Allah yang layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama yuk nyatakan semuanya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah dengan jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan yang dipuji dan disembah. Tuhan Allahku, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhanku, Engkau Tuhanku yang layak dipuji, disembah, ditinggikan untuk selama-lamanya. Segala pujian dan syukur, hormat bagi nama-Mu. Engkau Allah yang kudus. Oh, kemuliaan-Mu yang besar, yang nyata dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang sempurna, yang atasnya nama-Mu ditinggikan. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau Allah dan Rajaku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu Tuhan berkuasa, yang memenuhi dalam hidup kami dengan kepenuhan urapan baru-Mu ya Roh Kudus. Bawa hidup kami menyatakan kemuliaan bagi Engkau Allah yang Raja, kemuliaan selama-lamanya. Oh,
kami percaya tidak bisa kami ukur kasih setiamu dalam hidup kami. Karena pengorbananmu itu sempurna dalam hidup kami. Karena kami tahu pengorbananmu itu adalah sempurna dalam hidup kami. Bukan dengan barang fana Engkau menebus hidupku. Bukan dengan emas perak Engkau membayar hidupku Tuhan. Tetapi itu semua dengan darah-Mu yang mahal. Darah-Mu yang mulia. Biar hidup kami boleh menjadikan itu sebagai komitmen. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Dan kami mau memandang bahwa kamilah umat tebusan-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Jadikan pengakuan dalam hidup kita. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Kita berdiri bersama-sama yuk semuanya. Nikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, inilah komitmen kami bersama. Kami meninggalkan hidup kami yang lama, hidup yang sia-sia dan yang tidak berarti Tuhan. Dengan yakin dan percaya kami nyatakan hidup ini, jadikan kami hamba yang setia. Kami persembahkan dalam altar kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau Engkau membentuk hidup kami. Sama-sama nyatakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu Tuhan, dan pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna ku telah dan tinggalkan cara hidupku yang lama, hidupku yang sia-sia dan yang tak pernah ada artinya Tuhan di hadapan-Mu. Ku yakin dan percaya
Jadikanlah semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang baik dan benar, untuk kami boleh melangkah dalam hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan tinggalkan darah hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tidak pernah berarti. Dan Paulus mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia, bahkan seperti hanya kain gombal Tuhan. Tetapi oleh kemurahan-Mu kami mengarahkan hidupku, ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, haleluya. Oh, jadilah kami seperti yang Kau ingini Tuhan, untuk menyatakan hormat bagi kemuliaan Allah yang besar, hormat bagi Engkau Allah yang luar biasa. Kami naikkan pujian dan sembah syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Hingga berapa sekela rara mata kalabala. Hingga rara mata karana nama sata dan wata talamase. Hidara rara baba mata kalabala wase. Hidara baba 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 baba. Ini dia rata takaya baba wase de. Hidara baba 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 kalabala wase de. Hidara basa karawata karababa hidara basegete yalarana malaba basede hakirata kalau wakama mamarasede hikidara takalo rapalakam santa karwaya se hidara baba pata karana masede ini nerabola hidakara baba sada pata karana hidi dara pata karana hidara lama sede hidara pata kalaba basede Rabada karawata kalama masede de. Hidara bata kalawase. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kita boleh mengenang kembali kasih Tuhan yang besar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada. Dan jika saat ini boleh memberikan waktu, kita boleh menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Katakan dari mulut-Mu, Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang mengalir. Terima kasih buat kasih-Mu yang sudah mengampuni hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, coba ungkapkan dari hidupmu, dari mulutmu, katakan, yes, semuanya boleh ungkapkan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yes, ya. Katakan Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, yes. Terima kasih, ekspresikan. Boleh engkau ekspresikan pada Tuhan. Engkau boleh mengangkat kedua tanganmu. Engkau boleh menyatakan dengan suaramu.
katakan terima kasih. Kedua tanganmu kau angkat bagi Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan kuasa-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Darah Bapak dan darah masih darah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu ajaib dan setia-Mu yang mengalir atas hidup kami Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan urapan baru-Mu. Engkau meneguhkan hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Mengerjakan hidup kami dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu mengalir di saat ini. Karena Roh-Mu mengalir dan mengalir atas hidup kami. Dengan lawatan kuasa-Mu yang dahsyat. Luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkomitmen. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama, yang sia-sia dan tidak berarti itu. Dan kami akan mengarahkan hidup kami memandang hanya di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami Tuhan menyadari, jika Engkau yang sudah mengampuni hidup kami, Engkau tidak pernah mengingat-ingat lagi pelanggaran hidup kami. Bahkan Engkau melemparkan dosa kami sampai ke tubir laut Tuhan. Sebagaimana penyataan Tuhan, dari barat sampai ke timur, Engkau mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Dan tidak mengingat lagi pelanggaran kami. Kasih karunia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, nyata penuh dalam hadirat-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jadikan keyakinan iman kita pagi hari ini. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Tuhan, ku percaya betapa besarnya kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang membawa hidup kami sepenuh di hadapan kaki-Mu Tuhan, dengan penuh hati yang hancur. Penyataan kasih kami kepadamu. Haleluya. Berterima kasihku. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita yang sudah mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dengan iman dan yakin dan nyatakan pada Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur dan hina hati yang hancur. Ku berterima kasihku bagimu, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur dan hina hati yang hancur. Ku berterima kasih atas kasih kemurahan-Mu. Kepadamu ya Tuhan. Yes Lord. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi nyatakan hormat bagi Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, pengampunan yang Kau beri bagi kami yang membuat hidup kami menjadi berarti. Karena kami adalah orang-orang yang sepatutnya menerima penghukuman kekal. Namun oleh karena kasih Kristus yang begitu besar buat kami, Engkau rela mati menebus segala dosa dan kejahatan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang dibenarkan, pribadi yang dilayakkan di hadapan Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar, kasih Tuhan yang sungguh amat sangat besar dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami hari ini dengan segenap hati kami datang mencari wajah-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai satu ucapan syukur. Sungguh tanpa Tuhan Yesus hidup kami hancur, hidup kami tersesat dan kami binasa. Namun Engkau rela Tuhan datang dalam dunia ini menjadi gembala yang baik buat kami.
yang menuntun kami ke tepi aliran air yang tenang, ke padang rumput yang berwarna hijau, yang menyegarkan jiwa kami, memulihkan roh kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan pagi ini. Untuk kami belajar akan firman-Mu, apa yang menjadi pesan, nasihat yang Tuhan mau sampaikan buat kami, berfirmanlah sebab kami siap untuk menerimanya. Tuhan jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman Tuhan. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan, dan kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum duduk coba bilang sebelah kiri sebelah kanannya, Tuhan Yesus mati buatmu. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang melayakkan kita untuk boleh menjadi umat kepunyaan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang tidak terbatas buat kita. Mari kita akan lihat Alkitab kita saudaraku di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Hari ini kita mau belajar sekali lagi tentang kuasa dari peristiwa salib Kristus di atas Golgota. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Untuk mempersingkat waktu saya akan membacanya dengan perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berteguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara yang telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar, dan demikian kamu menjadi percaya. Ya, saudaraku, hari ini sekali lagi kita memperingati atau diperingati tentang hari kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Dan saudaraku, kembali kepada materi, tolong ditayangkan. Di dalam dunia ini kita sering menganggap bahwa semua hal ya selalu ada unsur transaksionalnya. Ya, bahkan mengerikan sekali saudaraku. Saya sedang mengikuti kontestasi pemilihan ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia begitu ya. Di dalam politik gereja saja saudaraku sangat mengerikan. Ada transaksional. Ya, kalau aku dukung kamu, maka apa bagianku, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh begitu ya. Sangat mengerikan saudaraku. Di dalam dunia ini hampir semuanya kejadiannya seperti itu. Kalau aku dapat sesuatu, kalau kamu peroleh sesuatu, apa yang kamu berikan kepadaku. Tapi saya mau katakan saudaraku, Tuhan Yesus, Tuhan yang engkau sembah, yang aku sembah,
yang rela datang dari sorga meninggalkan kemuliaannya. Lalu dia rela menderita tergantung di atas kayu salib dengan segala kesakitannya. Dia rela mati untuk menebus dosamu dan dosaku tanpa transaksional. Gratis, cuma-cuma, dalam pengorbanan yang sungguh-sungguh, di dalam kasih yang sempurna, dalam kasih yang sejati, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari hidup kita. Yang penting dalam kehidupan kita beroleh keselamatan yang datang dari Allah. Semua ini karena kematian Kristus di atas kayu salib yang sudah membayar lunas untuk menebus kita dari kutuk dosa. Ya, saya mau katakan sekali lagi saudaraku, ini sesuatu hal yang besar, bahkan maha besar dalam kehidupan kita. Saudara dan saya yang seharusnya binasa, tidak lagi ada obat, tidak lagi ada cara, tidak lagi ada sebuah konklusi, mencari solusi untuk kita diselamatkan. Enggak ada lagi. Tetapi karena salib Kristus Yesus, dia telah mati buat saudara dan saya. Kita menjadi pribadi yang dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Allah. Seluruh dosa kita sudah dibayar lunas oleh kematiannya di atas kayu salib. Amin. Oleh karena itu saudaraku, secara singkat hari ini kita mau gali dan kita mau pelajari. Ada 3 kuasa salib yang kita akan alami jika kita mengimani. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati buat saya. Tuhan Yesus sudah berkorban buat saya. Maka ada 3 kuasa dari kuasa salib yang akan kita peroleh dan kita alami di dalam hidup ini. Yang pertama saudaraku, mari kita sekali lagi akan baca pada ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, oleh Injil kamu diselamatkan. Sekali lagi saudaraku, oleh karena berita salib Kristus, berita kebangkitan Kristus, berita kenaikan Kristus di atas, naik ke surga, menyebabkan kita beroleh keselamatan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yang pertama saudaraku, kuasa dari berita salib Kristus adalah kuasa yang menyelamatkan. Saudara dan saya menerima anugerah, kehidupan kekal, keselamatan, kehidupan yang diperdamaikan di hadapan Bapa. Hidup tidak lagi turut dihukum, tetapi beroleh kasih karunia. Saudaraku, next, boleh dilanjut multimedia. Penebusan Kristus di kayu salib menyelamatkan semua orang yang percaya dan menerimanya. Ini saya mau tandaskan dulu saudaraku. Firman Tuhan menandaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya. Kalau kalimatnya dirubah, kalau tidak percaya, maka tidak beroleh hidup yang kekal. Yang diperoleh adalah kebinasaan. Saya mau katakan saudaraku, ketidakmampuan, ketidakberdayaan manusia untuk berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah, dari dosa. Manusia berlomba-lomba untuk mencari keselamatan. Dengan apa? Dengan buat agama, dengan ajaran-ajaran baik, dengan perbuatan amal, perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan kebajikan, bahkan mengasingkan diri dari dunia ini. Tapi saya mau bilang saudaraku, tidak ada satu usaha manusia pun, siapapun dia, tidak ada satu manusia pun dari usahanya yang bisa membawa dirinya kepada keselamatan, kepada kesempurnaan dan keabadian. Tidak ada saudaraku. Dari keadaan seperti itu, maka responnya sekarang bukan lagi dari manusia, tapi dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan kepada kita satu jalan. Seperti yang Yesus katakan, akulah jalan,
dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa mau datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain, harus melalui aku, harus melalui Yesus. Amin. Sekali lagi saudaraku, pemberitaan tentang salib Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib menyelamatkan semua orang yang mau percaya dan menerimanya. Namun saudaraku, ayat ini merinci dengan jelas ya, seperti yang tadi kita baca saudaraku, bahwa asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi ternyata tidak ada istilah kata sekali selamat tetap selamat. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Sekali terima Yesus, saudara harus mempertahankan iman saudara sampai akhir. Baru saudara menerima keselamatan itu. Tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Saya mau katakan hari ini saudaraku, ayat ini merinci dengan jelas alasan orang dapat kehilangan keselamatannya. Apa itu? Yang pertama, ketika dia melepaskan imannya dari Kristus. Makanya dikatakan asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi waktu seseorang melepaskan imannya, waktu seseorang melepaskan kepercayaannya, maka secara otomatis dia juga akan kehilangan keselamatan yang telah diperolehnya. Ya, bisa dipahami tentang perkara ini? Tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi tetap harus ada di dalam Kristus. Sebab Kristuslah yang menjadi jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yang kedua saudaraku, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa sederhana saya mendapatkan terjemahannya. Kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Saya mau bilang saudaraku ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang Kristen harus percaya dengan iman. Tanpa iman, maka dia tidak layak di hadapan Allah. Kenapa Gereja Bethel Indonesia tidak membaptis anak-anak? Karena bagi kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Bethel, anak-anak belum berpengertian. Anak-anak belum bisa mengambil keputusan. Belum bisa mengambil sebuah pertimbangan-pertimbangan iman. Bagaimana mungkin anak-anak bisa dibaptis lalu dinyatakan dia beroleh keselamatan karena imannya kepada Yesus. Bisa dipahami saudaraku? Karena itu anak-anak diserahkan orang tuanya kepada Allah. Melalui iman orang tuanya lah anak-anak itu beroleh keselamatan. Karena melalui iman orang tuanya lah anak-anak itu diserahkan menjadi miliknya kepunyaan Tuhan. Bisa dipahami saudaraku? Karena itu sekali lagi saudaraku, ini tidak bisa kita mempercayai berita Injil yang tidak benar. Ini dalam konteks saudaraku, kalau saudara mempelajari secara teologisnya, latar belakang 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus ingin mengemukakan bagaimana ada sekelompok orang yang katanya orang Kristen, orang yang katanya percaya Yesus, tetapi mereka tidak mempercayai kebangkitan, hari kebangkitan orang mati di akhir zaman. Paulus berkata kalau tidak ada kebangkitan orang Kristen, tidak ada kebangkitan orang percaya, maka tidak ada juga kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya kita percaya Yesus. Kenapa? Karena Yesus kalah sama kematian. Dosa kita tidak akan terampuni. Dosa kita tidak akan terhapuskan. Karena Yesus kalah dengan kematian. Tetapi yang benar ialah Kristus sudah dibangkitkan. Dan ada kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman. Amin. Sekali lagi, orang yang percaya Yesus, orang yang ikut-ikutan Kristus,
Jadi katanya orang Kristen, tetapi tanpa pengertian, tetapi tanpa iman yang benar, tanpa didasari pengetahuan tentang Alkitab. Firman Tuhan bilang menjadi sia-sia. Bisa dipahami tentang hal ini? Dua perkara ini saudaraku, yang bisa membuat orang kehilangan keselamatannya. Ketika kita mempercayai ikut Tuhan ke gereja tanpa iman. Tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Next, lanjut saudaraku. Karena itu Paulus dengan tegas mengingatkan kepada jemaat di Korintus, hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, agar iman kita ini pada Injil, pada berita kematian Kristus, kebangkitan Kristus, ini tidak boleh tergoncangkan, tidak boleh goyah. Iman kita tidak boleh bergeser. Apapun yang didalilkan manusia, kita mempercayai Kristus sudah mati buat dosa-dosa saya. Dan kebangkitannya di kayu salib membuktikan bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia telah menang atas dosa. Karena jika goyah sedikit saja, mungkin kita akan kehilangan iman kita. Alkitab mencatat banyak sekali saudaraku. Satu tokoh yang terkemuka dalam perjanjian lama, yang tulisannya ada di dalam Alkitab. Raja Sulaiman atau Salomo. Sampai hari ini menjadi sebuah perdebatan. Apakah Salomo mati masuk surga atau tidak? Enggak jelas. Kalau Daud kan jelas kan, dia adalah hambaku yang berkenan kepadaku. Musa sekalipun gagal masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa diperkenan oleh Allah untuk melihat tanah perjanjian. Dan dia dijanjikan akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jelas tokoh-tokoh besar dituliskan, tapi Salomo tidak jelas. Padahal Amsal dia yang tulis. Pengkhotbah dia yang tulis. Ironi gak? Sangat ironi. Kenapa? Tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Imannya goncang. Kenapa? Buka celah. Hati-hati. Peyempuan. Ke Bandung beli peyem. Hati-hati saudaraku. Itu biang-biangnya Salomo akhirnya jadi goncang saudaraku ya. Kebanyakan 1000 nggak tanggung-tanggung saudaraku ya. 1000. Bingung saya juga begitu ya. Dia yang menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit tempat penyembahan berhala. Lalu dia punya kerajaan, mulai masukin itu istri-istri orang-orang dari negeri-negeri kafir, lalu bikin istana, bikin penyembahan-penyembahan berhala, bikin dewa-dewa penyembahan di istananya Salomo. Ironi enggak? Sangat ironi. Dia yang hancurkan di seluruh Israel penyembahan berhala, tapi dia yang buka kesempatan buat para istri-istrinya untuk bikin kuil-kuil kecil di dalam istana. Sampai akhir-akhirnya dia ikut-ikutan pai-pai. Mungkin pertamanya bercanda. Ya udahlah, ikutlah daripada dia nangis gitu kan. Udah cep. Iya udah. Mana hionya sini. Pai. Awalnya mungkin bercanda ikut-ikutan. Akhirnya terjerumus. Saya mau bilang saudaraku, hari ini Paulus mengingatkan, sedikit saja kita goncang, kita bisa kehilangan iman kita. Anugerah keselamatan yang sudah seharusnya menjadi bagian milik kita. Bahkan saudaraku, hari ini kita melihat bukan saja kita akan memperoleh keselamatan untuk kehidupan kekal. Bahkan di dalam kehidupan yang saat ini, penelitian membuktikan saudaraku, orang yang percaya, orang yang beriman dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadi pribadi yang justru lebih kuat, lebih tough menghadapi masalah, menghadapi tantangan dunia ini. Kita pernah sering melihat ya, ada begitu banyak orang ketika mereka menghadapi persoalan, jalan buntu dalam hidupnya, pergumulan besar dalam hidupnya, lalu memilih untuk mati, bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada pegangan untuk dia menaruh
pengharapannya. Tapi berbeda saudaraku buat saudara dan saya, orang-orang yang sudah ada percaya dalam Kristus. Kuasa kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya punya pengharapan. Kalau kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan hidup kita, Tuhan tetap setia bersama dengan kita. Karena orang percaya tahu dalam segala masalahnya, bahkan di dalam segala sakit penyakitnya atau kesulitan hidupnya, itu hanya sementara saja. Paulus katakan, penderitaan yang kualami tidaklah seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan aku peroleh. Dan Tuhan menyelamatkan dan akan menjamin kepastian keselamatan di akhir hidup kita. Karena itu saudaraku, ini yang menjadi satu hal yang perlu kita mengerti dan pahami. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kematiannya, peristiwa salib Kristus melalui berita Injil yang disampaikan kepadamu, yang engkau imani dan percaya, pegang itu dengan sungguh. Karena itu memiliki kuasa menyelamatkan hidupmu, baik di dunia saat ini sampai kepada kehidupan kekal di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat pada ayat yang keempat, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahkan waktu dia dilahirkan, dia dinubuatkan sesuai dengan kitab suci. Dia mati, dinubuatkan sesuai dengan kitab suci. Dia dibangkitkan dan naik ke surga, juga dinubuatkan sesuai dengan kitab suci. Ini menunjukkan saudaraku, berita salib Kristus punya kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan Tuhan, tidak pernah tidak dilakukan. Next, saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid merasa kesedihan karena mereka merasa bahwa Tuhan mereka, guru mereka, junjungan mereka telah gagal. Dan banyak orang mengatakan Yesus adalah pemimpin yang gagal. Kenapa? Karena hanya mencetak 12 orang dan itu pun pengkhianat satu, lalu dia mati tergantung di atas kayu salib. Itu orang yang tidak mengerti. Padahal saudaraku, para murid lupa ya. Yesus sudah memperingatkan kepada mereka sebanyak 3 kali bahwa anak manusia akan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, akan mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Satu nubuatan, satu pernyataan yang sudah diingatkan Tuhan berulang-ulang tetapi tidak direspon baik oleh para murid, membuat mereka menjadi pribadi yang tidak mengerti akan janji Allah. Ada berapa banyak saudara? Ada berapa banyak orang Kristen yang berperilaku sama seperti murid-murid Kristus? Mereka tidak mengerti akan janji Tuhan. Mereka tidak memahami akan rencana dan kehendak Allah yang baik dalam hidupnya. Padahal firman Tuhan sudah mencatatnya, hamba-hamba Tuhan sudah menyatakannya, memberitakannya, mungkin Roh Kudus juga sudah menyatakannya dalam pembacaan firman yang dilakukannya, tetapi kebebalan manusia yang membuat seringkali manusia tidak mengerti akan janji firman Tuhan. Saya mau tegaskan saudaraku, sejak zaman Nabi telah dinubuatkan bahwa Mesias akan lahir, Mesias akan mati, Mesias akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Penebusan Kristus disalib merupakan bukti validitas, ya, bukti valid bahwa dari kitab suci Alkitab tidak ada kitab suci yang manapun di dunia ini yang dapat menandingi keharmonisan, keteraturan, kelengkapan, kesempurnaan, keagungan dari Alkitab. Ya, ini sekali lagi saya mau kupas tentang perkara ini supaya saudara mengerti. Alkitab kita, saudaraku, adalah kitab suci yang paling unik. Coba saudara boleh periksa kitab suci agama-agama lain. Ditulis hanya oleh satu orang tokoh. Dan dalam satu masa, dalam satu periode kehidupan tokoh itu. Semua, saudara boleh lihat,
mau Kedar, mau Buddhis, mau Konghucu, mau siapapun, semua dibuat dalam satu masa kehidupan tokoh nabinya. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab kita ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dan ditulis dalam kurun waktu 4.000 tahun. Kalau umur manusia 70 tahun, hitung aja 4.000-an dibagi 70, berapa generasi? Kurang lebih 7 generasi. Ya, 6-7 generasi. Hah? Ya kurang lebih begitu ya. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara ngomong sama engkong-engkong yang umurnya 90 tahun. Nyambung kagak? Ngobrol, ajak ngobrol. Kong, gimana? Ngobrol. Anak yang 12 tahun, 15 tahun ngobrol sama engkong-engkong yang 90 tahun. Nyambung kagak? Kong, IG Kong, IG. Saya mau bilang, tapi anehnya saudaraku, berita Injil tidak pernah saling bertentangan. Injil menjadi sebuah rangkaian berita yang sinambung. Nubuatan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan para nabi terjadi penggenapan-penggenapannya di dalam berita Alkitab yang dicatat oleh para nabi. Amin, bisa dipahami saudaraku? Ini menjadi satu keunikan Alkitab yang tidak dimiliki oleh kitab suci lainnya. Jadi jangan pernah berkata bahwa ya Alkitab kan tulisan manusia. Ya betul, ditulis sama manusia, masa iya kitabnya gedebuk dari sorga, disambit orang lagi makan, gedebuk. 66 kitab, pingsan dong kalau jatuh di atas kepala. Enggak gitu, ditulis sama orang, betul. Tapi orang yang menulisnya diilhami oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri menyatakan dengan tegas ya, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan perkataan dari mulut Allah yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah pernyataan-pernyataan dari mulut Allah sendiri yang dicatat oleh semua para penulis Alkitab. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, melalui khotbah-khotbah seperti ini saya mau tanamkan satu pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin supaya saudara juga bisa mengisi pengertian kognitif saudara tentang Alkitab gitu ya. Sekali lagi saudaraku, Alkitab adalah kitab suci di mana penuh dengan keharmonisan, keteraturan, kelengkapan, kesempurnaan dan keagungan yang sempurna. Ya, penebusan Kristus di atas kayu salib menjadi bukti penggenapan janji-janji Allah dalam perjanjian baru. Saya katakan tadi saudaraku, ya, bahwa Alkitab memiliki satu benang merah yang sama dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Memiliki satu benang merah yang sama. Apa itu? Keselamatan yang datang dari Allah. Perbedaannya dalam perjanjian baru, keselamatan itu harus melalui bangsa Israel dengan melakukan kewajiban-kewajiban hukum Taurat. Di mana pada akhirnya manusia tidak ada yang sempurna melakukan kewajiban hukum Taurat itu, yang membuat mereka tidak berhasil menjadi umat kepunyaan Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi saudaraku, melalui perjanjian baru, keselamatan itu kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Itu adalah penggenapan janji Allah yang tertinggi untuk hidup manusia. Kita beroleh anugerah keselamatan. Pemberitaan tentang salib menjadi energi dalam kehidupan orang percaya sebagai bukti Allah setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau keselamatan saja Allah tidak pernah tinggalkan. Berbicara satu keadaan manusia yang sudah terpuruk dalam dosa, yang tidak lagi mampu berbuat apa-apa, bergumul dalam dosa, di dalam lumpur, terikat dengan lumpur dosa. Allah masih setia, Allah masih peduli, sehingga dia memberikan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Percayalah saudaraku, terlebih lagi soal penyakitmu, soal pergumulan hidupmu, soal masalahmu. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan, bicara tentang pemberitaan salib Kristus itu adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Penebusan Kristus seharusnya membawa kita terus memelihara iman, serta tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa dalam Kristus ada keselamatan, ada pembaharuan hidup, dan ada harapan baru. Jadi percayalah saudaraku, apapun yang kau alami hari ini, masih ada harapan. Bilang sebelah kanannya, masih ada harapan. Ya, karena Kristus sudah mati buat kita, masih ada harapan. Dan yang terakhir saudaraku, kuasa dari pemberitaan salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, kuasa dari pemberitaan Injil adalah kuasa yang mengubahkan kehidupan manusia, kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yuk kita lihat ayatnya, ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku, ini Paulus ya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus, kalau tadi kita baca secara keseluruhan, saudaraku, mengungkapkan bahwa pemberitaan Injil itu dipercayakan kepadanya. Tentang pemberitaan Injil itu berita yang dilihat, disaksikan oleh para rasul-rasul. Dan Paulus katakan, akulah yang paling hina dari semua rasul itu. Aku yang terakhir, karena aku penganiaya jemaat, aku gak pantas disebut rasul. Dia adalah orang yang begitu kejam dalam konteks ingin menegakkan hukum agamanya. Dia menganggap sekte kekristenan itu adalah sekte sesat, sehingga dia ingin membasmi, membantai semua orang-orang Kristen. Dengan surat dari Mahkamah Agama, dia pergi ke Damsyik untuk membantai orang-orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya dibaharui, hidupnya diubahkan Tuhan. Dan inilah menjadi kuasa yang ketiga yang saudara harus imani, dan seharusnya ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Apa itu? Perubahan hidup. Next. Saudaraku, orang yang lanjut, ya, orang yang telah beriman pada salib Kristus, seharusnya saudaraku, hidupnya tidak akan sama lagi. Ya, ini adalah bukti yang valid, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Waktu hidup kita berubah. Paulus hidup sebagai orang yang merasa paling benar dari agamanya. Dia menganggap pengikut Kristus adalah sesat dan harus dibunuh. Tetapi berjumpanya dengan Yesus membuat dia berubah 180 derajat. Paulus berubah menjadi seorang rasul yang begitu radikal, yang begitu serius. Bahkan dia katakan, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Kasih karunia yang diberikan kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Ya, dia menjadi rasul yang paling radikal dan menulis banyak surat di dalam perjanjian baru. Penebusan Kristus membuat hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ya, seharusnya saudaraku, penebusan Kristus membuat hidup kita yang dibenarkan dan dilayakkan. Maka jangan sia-siakan juga. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam penebusan Kristus itu yang seharusnya memberikan sebuah dampak yang nyata. Apa? Hidup kita berubah. Tuhan Yesus memberkati kita melalui peringatan hari Jumat Agung, hari kematian Kristus ini. Kita melihat bahwa kematian Kristus bukanlah sebuah transaksional. Kematian Kristus diberikan kepada saudara dan saya cuma-cuma dan memiliki kuasa yang akan kita miliki dan kita akan peroleh dan kita alami. Apa itu? Yang pertama firman Tuhan bilang kuasa kematian Kristus itu menyelamatkan kita. Asal kita teguh berpegang
kepadanya. Dan dalam pengertian yang benar. Ya, jangan kamu telah sia-sia saja menjadi percaya karena ngikut Tuhan tapi tanpa iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan. Yang kedua, firman Tuhan ajar kita kuasa yang menggenapi janji-janji Tuhan. Bukan saja untuk hidup yang akan datang. Karena penggenapan berita tentang Injil itu sudah dinubuatkan dari para nabi. Membuktikan tentang penggenapan janji Allah. Dan penggenapan janji-janji Allah dalam firman Allah juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudaraku, bahwa kuasa kematian Kristus, kebangkitan Kristus di atas kayu salib itu harus mengubahkan kehidupan kita. Hidup yang berarti di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita nyatakan, sukacitaku penuh, darahmu Yesus sucikan daku. Satu lagu yang sangat lama, tapi yang begitu powerful. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Biar piano dengan lembut mengalunkan pujian ini. Satu momen yang baik hari ini ketika kita datang di dalam rumah Tuhan. Kita memperingati tentang hari kematian Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan yang sempurna yang diberikan untuk saya dan saudara. Bukan dengan sistem transaksional. Tapi sungguh kasih yang teramat besar. Dalam pengorbanan yang sejati, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Hari ini pegang janji firman Tuhan bahwa kuasa berita Injil adalah menyelamatkan. Jangan pernah goyah, karena firman Tuhan mengatakan asal kamu tetap berpegang pada berita Injil itu. Dan kuasa pemberitaan Injil itu adalah bukti bahwa itu adalah penggenapan janji Allah. Kalau hari-hari ini saudara ada dalam tekanan, penuh dengan beban, pergumulan, dan iblis mulai menaburkan keraguan-raguan. Iblis mulai menaruh perasaan-perasaan, kegalauan, ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Hari ini melalui pemberitaan Injil, Tuhan mau nyatakan, teguhlah engkau berpegang padanya.
Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Tidak ada sesatu pun janji Allah yang gagal. Tidak ada satupun janji Allah yang tidak dilakukannya. Bahkan yang Tuhan inginkan melalui kuasa berita Injil ini tentang kematian, kebangkitan Kristus. Hidupmu berubah. Menjadi satu bukti yang valid, bukti yang nyata. Kita tidak lagi hidup dengan cara dunia. Karena Kristus sudah mati buat kita. Paulus katakan, supaya kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia. Melainkan aku telah bekerja lebih giat lagi. Buktikan bahwa kasih karunia Allah di dalam hidup kita tidaklah menjadi sebuah kesia-siaan. Namun kita menjadi pribadi yang semakin indah, semakin memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Persiapkan hidup saudara untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Katakan sekali lagi pujian ini, sukacitaku penuh. Saya mengundang perjamuan kudus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku bertebus. Bapa dalam sorga, di hadapan kami saat ini Tuhan, ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di atas kayu salib buat kami. Hari ini Tuhan, kami mengenang betapa besarnya pengorbanan buat kami, pengorbanan yang sempurna. Biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu ini tidaklah menjadi sia-sia dalam hidup kami. Sebab kami teguh berpegang pada berita Injil yang disampaikan firman Tuhan. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia ikut Tuhan. Sebab kami tahu penggenapan janji firman-Mu berlaku dalam hidup kami. Kami akan menjadi pribadi yang kuat. Karena kami tahu penderitaan zaman sekarang ini hanyalah sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kami peroleh. Kami mau hidup berubah menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami siap untuk terima perjamuan kudus ini. Amin.
di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, Dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. ku dijadikan baru. Saudara boleh mempersiapkan roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya dengan iman, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kuasanya mengalir tercurah dalam hidup kita. Terima kesembuhan ilahi dengan imanmu saat ini. Dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amen. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Amen. Karena itu hari ini dengar kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amen. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pengorbananmu sempurna. Yesus mati bagiku, selamatkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku bersyukur Yesus. Kesembuhan yang kau berikan bagiku. Sorak haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang sungguh amat mengasihi kami. Amin. Tuhan yang setia, yang pasti akan menggenapi janji-janji firman-Nya. Amin. Sebab itu ajar kami Tuhan tetap teguh berdiri, memegang berita Injil ini sampai akhir hidup kami. Dan hidup kami harus sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sungguh hidup kami berubah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan dan bertumbuh dalamnya. Katakan Amin. amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan, takut banyak semut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan, Bapak Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi lebih lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, sambil gelas-gelas perjamuan akan dikumpulkan oleh petugas. Kita akan persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu nanti persembahan tidak usah ke depan, tapi nanti ada tim bendahara yang akan melayani Bapak Ibu untuk membawa persembahan. Ya, sambil pelan-pelan. Ya. Persiapkan persembahan kita. Sambil saya menunggu untuk gelas-gelasnya supaya kita nanti sama-sama berdoa. Oke, kita akan siapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Syukur kami kepadamu Bapa di surga buat pengorbananmu yang sempurna atas hidup kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami lewat firman-Mu dan juga kami boleh Engkau layakan untuk makan sehidangan di dalam perjamuan kudus pada saat ini untuk bereratkan kami, intimasi kami dengan Tuhan dan satu sama lain. Dan itu merupakan suatu anugerah. Dan pada saat pagi hari ini kesempatan yang baik kami semua Tuhan mau bawa persembahan yang kami bawa dengan penuh sukacita di dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dengan sukacita kami membawa persembahan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan sambil naikkan pujian bagi nama Tuhan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sama tangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Tuhan memberkati seluruh persembahan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Kami serahkan Pak Gembala. Baik, diingatkan nanti hari Minggu kita tetap ada ibadah merayakan Paskah dan akan dilayani oleh hamba Tuhan. Dan biar saudara boleh mempersiapkan diri. Dan juga bagi yang katekisasi, jangan lupa
untuk hari Selasa. Oh sorry, justru ini yang saya mau ingatkan. Untuk hari Selasa ini mohon izin gitu ya. Saya ada tugas keluar, jadi untuk hari Selasa ini mohon izin untuk diliburkan ya. Jadi hari Selasa ini diliburkan ya, untuk katekisasi prabaptisan hari Selasa depan diliburkan. Mungkin itu saja penekanan yang mau ditambahkan. Kita akan akhiri ibadah kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkatilah kami yang datang beribadah kepada Tuhan. Seperti janji kebenaran firman-Mu, diberkatilah roti makanan kami, air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah turun memenuhi hidup kami, orang-orang yang menaruh harap sandar kepada Tuhan. Berkat yang sama mengalir Tuhan buat semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini terlibat aktif dalam pelayanan. Pengorbanan mereka, jerilelah mereka di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan melimpahkan kasih karunia berlimpah-limpah bagi para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah milik kepunyaannya Tuhan. Gereja ini bergerak, berjalan di dalam agenda kerajaan sorga. Oleh karena itu tuntunan Roh-Mu Tuhan yang senantiasa berkarya menuntun dalam setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, para pengurus jemaat, pengurus komisi, para pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, mari jadikan gereja kami menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Biar melalui tempat ini daerah Poris Gaga, daerah Cipondo dimenangkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Engkau memakai kehidupan setiap kami boleh bertumbuh dewasa bersama-sama menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri di dalam pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa memberkati tanah kami, bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Melalui hidup kami, biar sungguh-sungguh Indonesia mengalami lawatan kasih Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan berseru-seru berdoa buat bangsa Indonesia ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan di pusat maupun di daerah-daerah. Berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan. Pengurapan Tuhan memampukan mereka untuk bekerja, mencari solusi di tengah-tengah persoalan dunia, di tengah-tengah masalah yang mereka harus hadapi, negara ini hadapi. Biar mereka penuh dengan kebijakan, mengambil keputusan hikmat yang datang dari Tuhan. Berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati Indonesia, biar terus mengalami pertumbuhan neraca ekonomi yang baik, mengalami perkembangan dan pertumbuhan perekonomian dengan stabil, sehingga sungguh-sungguh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Rakyatnya makmur, keadilan sentosa boleh terjadi. Bahkan secara khusus Tuhan, hari-hari ini kasus-kasus intoleran kembali meningkat. Kami mohon pertolongan-Mu, lawatan-Mu buat setiap para pemimpin daerah,
supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang berani untuk menegakkan Pancasila di bumi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap apa yang dikerjakan, diusahakan oleh umat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, umat kepunyaan-Mu GBI Katarizo. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan, mari Kau limpahkan anugerah-Mu, Kau limpahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang kami sedang harapkan, cita-citakan, gumulkan, Tuhan yang menolong dan membuka jalan yang terbaik buat kami. Bahkan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, penuh keharmonisan dan kesejahteraan. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi mari nyatakan hormat sukacita kita dalam Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Jumat Agung, dan Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati.